إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن العزيز فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Wa qala ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah anda kepada Rabb yang telah menciptakan dari diri yang satu, yaitu berawal dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menciptakan pasangannya itu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan telah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan teruslah kalian bertakwa kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian minta satu sama lain dengan namanya, dan peliharalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga atau mengawasi kalian. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah. Carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa dan mencintai Allah adalah pondasi utama agama Islam, ikhwatal iman. Dengan sempurnanya kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, maka sempurna pula lah keimanannya. Dan dengan berkurangnya rasa cinta seseorang hamba pada Allah Azza wa Jal, maka berkurang juga kadar tauhid dan keimanan diri seorang hamba itu. Ikhwatal iman, kecintaan ini hukumnya wajib menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Seorang hamba dituntut untuk mengusahakan setiap hal yang akan mengantarkan menuju cinta Allah, menuju cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan bikin Allah pun cinta kepadanya, sehingga nantinya imannya akan menjadi sempurna. Ikhwatal iman, sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah
Ini layaknya pohon yang tumbuh dengan subur. Akarnya kuat dan ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Tanda-tanda kecintaan ini, ikhwatal iman, akan nampak di hati dan anggota badan pemiliknya. Layaknya sebuah pohon yang buahnya berlimpah, ya, menandakan bahwa pohon tersebut tumbuh dengan baik dan subur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini, ikhwatal iman, ada beberapa ciri yang membuktikan kejujuran cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ciri-ciri yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hamba yang mencintai Allah karena sibuknya ia dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah serta membaca kitabnya. Ia akan terlupa dari selain Allah. Beribadah kepada Allah menjadi penyejuk hati dan penggembiranya. Ketika Anda merasa tenang bersama salat, berarti itulah cinta Allah dan cinta Anda kepada Allah Sang Pencipta itu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Rasulullah, dijadikan kecintaan pada diriku dari dunia kalian, yaitu wanita, itu istri-istri beliau dan wewangian, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam salat. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW memanggil Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Artinya Rasulullah SAW merasa menikmati bagaimana salatnya. Rasulullah juga menikmati bagaimana merasakan bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Sebuah riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, Rasulullah SAW minta Abdullah bin Mas'ud ini untuk dibacakan Al-Quran. Bahkan sebaliknya Abdullah bin Mas'ud berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran diturunkan kepada Anda? Apa Rasulullah SAW? Saya senang orang membacakan Al-Quran di hadapan saya. Sehingga apa? Abdullah bin Mas'ud membaca awal surah An-Nisa ayat 1 sampai 40. Dan ketika sudah mendekati 41, maka Rasulullah SAW berlinang air matanya. Cukup wahai sahabat, menikmati bacaan Al-Quran. Makanya ini penting. Sehingga apa? Sehingga lupa dalam hal urusan dunia. Ketika kita beribadah, sibuk dengan ibadah itu, menikmati ibadah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, beliau menjelaskan siapa yang hatinya menjadi sejuk karena melakukan salat di dunia, di akhirat kelak hatinya akan bahagia dan sejuk karena kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dunia pun hatinya akan menjadi lebih nyaman dan tentram. Siapa yang senang dan bahagia dan beribadah kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Dan siapa yang hatinya tidak tenang, tidak senang dan bahagia dengan Allah, maka di dunia ini hatinya akan senantiasa dipenuhi kesedihan dan patah hati. Inilah ungkapan para ulama tentang bagaimana menikmati dia beribadah itu. Ikhwatal iman. Kedua, kata para ulama, yaitu sabar di atas ketaatan dan sabar menghadapi kesulitan. Karena Allah mengatakan wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Karena para ulama menjelaskan sabar ini memiliki 3 tingkat. Ada tingkat yang paling tinggi, yaitu sabar menapaki dirinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar di atas ketaatan. Yang kedua, tingkatan yang sabar meninggalkan maksiat, berhadapan dengan maksiat, dia sabar meninggalkan maksiat itu. Makanya yang ketiga, kata para ulama, sabar ketika mendapatkan musibah yang menimpa dirinya.
Ternyata sabar ketika dapat musibah itu tingkatannya rendah. Tingkatan yang paling tinggi kata para ulama ketika orang itu berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak orang yang tidak sabar dalam masalah ketaatan. Makanya Allah, ini penting bagi kita. Makanya banyak dari kita yang mengaku mencintai Allah, padahal kecintaan itu adalah kecintaan yang palsu. Betapa banyaknya dari kita yang tidak bersabar, ya, saat ditimpa ujian dan musibah, ya. Padahal kesabaran merupakan pembuktian cinta yang paling besar. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu saat ia diberi ujian Allah SWT apa? Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ini penilaian Allah. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu seorang yang sabar. Ya. Ungkapan seorang istri kepada suaminya, wahai Ayub, mintalah sama Allah Ta'ala untuk supaya dibebaskan dari musibah ini. Ayub balik bertanya, wahai istriku yang tercinta, sudah berapa lama kita mendapati nikmat Allah itu? Nikmat sehat itu berapa lama? Nikmat mempunyai anak, harta sudah berapa lama? Ini baru Allah berikan ujian itu. Sabar. Makanya Allah memuji Nabi Ayub alaihissalam atas kesabarannya. Makanya Imam Al-Halimi rahimahullah mengatakan, Man ahabba Allah ta'ala lam yu'iddal masaib. Barang siapa mencintai Allah yang maha tinggi, ia tidak akan lagi menganggap bencana yang menimpanya sebagai bentuk penghinaan Allah atas dirinya. Ia juga tidak menganggap berat kewajiban ibadah dan beban tanggung jawab yang Allah tuliskan kepadanya. Ketika mendapatkan ujian, dia sambut ujian itu dengan apa? Kalimat yang seharusnya mukmin ngerti, paham dengan ucapan itu. Ketika kaki patah, ya, dan sebagainya, ucapan yang keluar dari lisannya orang sesungguhnya ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah ini menimpa ini ya Allah, dan berikan ganti yang terbaik setelah. Begitulah ungkapan orang-orang mukmin. Makanya Allah, begitu juga ketika orang mukmin diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan harta itu betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapat musibah harta. Bentuk musibah harta apa? Ketika seseorang itu menempatkan hartanya Allah SWT. Dia lamban untuk berinfak. Dia lamban untuk mengerahkan hartanya di Allah SWT. Padahal Allah telah menawarkan kepada dia, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian Allah SWT. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad dengan Allah Ta'ala dengan hartamu dan dirimu. Makanya harta yang Allah berikan kepada kita jangan sia-siakan. Allah telah berjanji, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di Allah Ta'ala seperti dia menanam satu butir benih. Ini janji Allah. Makanya orang mukmin dia mengerti, paham betul janji Allah dan benarkan janji Allah itu. Dibuktikan, digunakan hartanya di Allah Ta'ala, diinfak Allah Ta'ala, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketika mendapatkan harta. Yang ketiga, ikhwatal iman. Orang yang jujur di dalam cintanya kepada Allah Ta'ala, saat ia mengingat dan berzikir kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian, hatinya menjadi takut dan air matanya pun bercucuran karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Mereka layaknya mendapatkan kasih sayang Allah berupa naungannya pada hari kiamat nanti. Makanya orang yang mukmin ketika datang malam hari, mereka bangun di tengah malam bermujahadah bersungguh-sungguh di hadapan Allah Ta'ala, mengakui kesalahan. Dia menangisi segala kesalahannya di hadapan Allah SWT. Orang yang seperti ini, air matanya disaksi nanti di akhirat akan mendapatkan dengan Allah.
Makanya Rasulullah SAW memberikan garansi kepada kita. 7 golongan diantaranya lah orang yang ketika bangun malam di kesendiriannya mereka menangis, mengeluarkan air matanya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, yang keempat, ciri orang-orang yang mencintai Allah. Allah mencintai Al-Quran sepenuh hati. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah 'azza wa jalla, falya'rid nafsahu 'ala Al-Quran." Siapa yang ingin mengetahui apakah ia benar-benar mencintai Allah, maka biarkan dirinya berhadapan dengan Al-Quran. Apakah Anda betah dengan Al-Quran 1 jam? Apakah Anda betah bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburkan? Ini luar biasa ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Maka biarkan dirinya di hadapan Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran, maka ia juga mencintai Allah. Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan kalam Allah. Makanya orang yang rajin membaca Al-Quran, dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia berzikir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah SWT. Makanya ini penting bagi kita. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang rajin bersahabat dengan Al-Quran. Abu Darda atau begitu juga Utsman bin Affan, 1 rakaat witir bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Di mana posisi kita? Utsman bin Affan membangun apa? Setiap malam Jumat dia khatamkan bersama keluarganya, bersama keluarganya, mengajak keluarganya khatam Al-Quran setiap malam Jumat. Makanya Allah hadapkan diri kita kalau betul-betul tulus cinta kita kepada Allah SWT. Makanya kita belum seberapa ikhwatan Allah. Makanya waktu kita yang Allah berikan pada kita, kalau kita tidak sempatkan diri kita bersama Al-Quran, kapan lagi? Karena waktu kita hanya sebentar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kecintaan, ya, memberikan kecintaan kepada kita. Kita pun mencintai Allah dengan sangat. Allah mengatakan, "Wa minan nasi," ya, "wa minan nasi yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban." Dan orang yang beriman sangat mencintai Allah. Kita sama-sama baca dalamnya, dia baca Al-Quran, kitabnya, tadabbur, dia hadapkan dirinya, dijadikan Al-Quran itu sebagai imam dia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan nikmat itu kepada kita. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli Allah. Masuklah kalian kepada golongan hamba-hamba dan masuklah ke. Mudah-mudahan panggilan itu kita dapati nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات.
اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.